Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, atas berkat-Mu kami akan mendengarkan Engkau berfirman, kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu pada masing-masing kami, agar kami dapat mempelajari pelajaran ini dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyertaan tangan-Mu. Sempurnakan doa kami. Dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 9 Juli 2025. 4 alasan. Bacalah Keluaran 4 ayat 1-17. Ayat yang pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat yang keenam, lalu lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat yang ketujuh, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Ayat yang kedelapan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Ayat yang ke-9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di atas tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat yang ke-13, tetapi Tuhan berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ayat yang ke-15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat yang ke-16, ia harus berbicara bagimu seperti bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda apakah yang Allah berikan kepada Musa untuk dilakukan untuk memperkuat posisinya sebagai utusan Allah? Musa kembali mencoba untuk menghindar dari tugas yang Allah minta darinya. Lihat Keluaran 3 ayat 11. Dia tidak ingin pergi ke Mesir dan berhadapan dengan Firaun. Lagi pula dia telah gagal ketika dia sebelumnya mencoba sendirian
untuk menolong orang Ibrani. Selain itu, bangsanya sendiri tidak percaya dan tidak menerima dia sebagai pemimpin mereka. Itulah sebabnya ia merumuskan keberatan ketiga. Bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Keluaran 4 ayat 1. Ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ini adalah sebuah upaya untuk mengatakan tidak pada tanggung jawab yang Allah minta untuk dilakukannya. Dua tanda ajaib diberikan kepada Musa untuk ditampilkan di hadapan para tua-tua Israel dan kemudian di hadapan Firaun. Yang pertama, tongkatnya berubah menjadi ular dan kemudian kembali menjadi tongkat. Dan kedua, tangannya menjadi sakit kusta tetapi kemudian sembuh seketika. Kedua mujizat ini seharusnya meyakinkan para penatua bahwa Allah sedang bekerja bagi mereka. Tetapi jika tidak, mujizat ketiga yaitu mengubah air menjadi darah ditambahkan Keluaran 4 ayat 8 dan 9. Meskipun Allah memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada Musa, ia masih mengungkapkan alasan lain, yaitu alasan keempat, ia bukan seorang pembicara yang baik. Bacalah Keluaran 4 ayat 10-18, ayat yang 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ayat yang ke-15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perhatian itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat yang ke-16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat yang ke-18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Bagaimanakah Tuhan merespons Musa dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari hal itu? Untuk diri kita sendiri dalam situasi apapun yang kita yakini bahwa Tuhan memanggil kita. 4 alasan ini menunjukkan keengganan Musa untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dengan alasan yang masuk akal, ia menutupi keengganannya untuk pergi. 3 alasan pertama berupa pertanyaan. Yang pertama, siapakah aku? Yang kedua, siapakah engkau? Dan yang ketiga, bagaimanakah jika mereka tidak mempercayaiku? Dan yang keempat, keberatan keempat adalah pernyataan, aku tidak fasih berbicara. Tuhan bereaksi terhadap semua keberatan itu dan memberikan solusi yang ampuh. Terhadap semua alasan ini, Allah memberikan banyak janji yang menggembirakan. Kemudian Musa menyampaikan permohonan kelima dan terakhirnya, dan langsung meminta, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Keluaran 4 ayat 13. Sebagai jawabannya, Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mengutus saudaranya Harun untuk menemuinya sebagai dukungan. Akhirnya Musa diam-diam mengalah dan meminta restu kepada Yitro sebelum berangkat ke Mesir. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini dapat
menginspirasi kami bagaimana kami harus bersedia apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan semua yang terbaik dan memberikan solusi dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyertaan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin.